Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Ini suara saya aman kan ya? Halo, halo tes. Ya, Pak. Aman ya suara saya? Aman Pak, ada. Aman ya? Oke, saya lanjut ya. Oke, melanjutkan materi kita ya. Kalau tuh web kemarin kita sudah ngebahas ERD, hari ini kita akan membahas mengenai Structured Query Language atau kita singkat dengan istilah SQL ya teman-teman. Yang kebetulan juga jadi salah satu tugas kita ya, untuk tugas 2. Oke. Oke, next ya. Nah, apa itu SQL? SQL itu adalah salah satu bahasa standar yang didesain untuk memudahkan kita mengelola atau memanipulasi data yang tersimpan dalam database relasional yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, bagaimana SQL ini bekerja di dalam server kita? Yang pertama itu teman-teman nanti akan menuliskan perintah SQL atau yang kita sebut dengan query. Jadi kalau ada coding itu di SQL kita sebut dengan istilah query. Nah, query yang teman-teman buat nantinya akan dikirim ke server, kemudian server akan mengeksekusi query tersebut dan akan menampilkan hasil dari query yang sudah kita buat. Jadi seperti itu bagaimana cara SQL itu bekerja. Oke, kemudian ada beberapa ketentuan dalam uh, membuat query ataupun perintah-perintah SQL. Yang pertama itu setiap perintah SQL itu harus teman-teman akhiri dengan simbol titik koma atau semikolon ya, di mana simbol titik koma itu atau semikolon itu menandakan bahwa satu perintah itu sudah selesai dijalankan, tinggal dieksekusi gitu ya. Yang kedua itu masalah case insensitive ya. Kalau di bahasa pemrograman biasanya ya itu ada masalah di case sensitif. Jadi huruf besar huruf kecil itu bermasalah ya, itu dianggap berbeda. Namun di SQL ini sendiri itu tidak masalah gitu teman-teman. Kecuali itu nanti di nama tabelnya gitu. Jadi kalau untuk yang selain itu keyword-keyword yang ada di SQL itu dia tidak bersifat case sensitif. Jadi mau huruf besar, huruf kecil itu nggak ada masalah, tetap dianggap sama, kecuali nama-nama tabelnya gitu ya, atau nama kolomnya, itu benar-benar harus sama. Jadi kalau misalnya nama kolom atau nama tabelnya huruf besar di awal, maka ketika kita panggil dia di dalam query harus dengan huruf besar juga di awal. Tapi untuk keyword selain itu boleh besar kecil, nggak ada masalah. Yang ketiga itu masalah white space ya. Jadi di query ini juga nantinya teman-teman tuh nggak ada masalah mau di enter atau mau di tab nantinya atau mau di spasi-spasi codingnya nggak ada masalah. Ya, jadi itu beberapa aturan yang ada di penulisan query-nya SQL yang mungkin nanti teman-teman akan harus diingat gitu ya, biar nanti nggak panik ketika memang ada perintah-perintah atau query-query yang error gara-gara beberapa hal ini gitu. Oke, next. Nah, kalau kita bicara tentang SQL, akan ada berbagai macam jenis dari fungsionalitas dari SQL itu sendiri. Nah, yang paling umum ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada namanya Data Definition Language atau DDL. Ya, biasanya DDL ini digunakan untuk mendefinisikan struktur dari objek di dalam database-nya itu sendiri. Jadi bagaimana cara nanti kita membuat database, membuat tabel, ya, menghapus kolomnya, menambahkan kolom atau mengedit kolom itu semuanya kesimpan di dalam perintah query yang ada di DDL, gitu ya. Kemudian ada namanya Data Manipulation Language atau DML. Nah, DML ini kita gunakan nanti untuk memanage atau memanipulasi data yang ada di dalam objek database tadi. Jadi kalau di DDL kita fokusnya ke struktur dari objek database-nya, di DML ini fokus kita adalah bagaimana kita memanipulasi isi dari objek
yang ada dalam database tadi. Misal kayak kita sudah buat tabel gitu ya. Nah, bagaimana kita ingin menambah isi tabelnya, mengubah isinya, atau menghapus isinya, itu nanti fokusnya ada di DML. Gitu. Next, ada data control language ya, atau DCL. Nah, DCL ini sendiri kita gunakan biasanya untuk mengatur akses atau pemberian akses ya, di mana nantinya objek di dalam database itu bisa kita atur permissionnya gitu. Jadi kayak misalnya tabel A, B itu nggak bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Atau kita hanya bisa menambahkan, tapi kita nggak bisa mengubah ataupun menghapus. Seperti itu. Yang terakhir itu ada Transaction Control Language ya, atau TCL. TCL ini kita gunakan untuk memanage transaksi di dalam sebuah database. Ya, teman-teman. Jadi kita sudah buat database, kita sudah buat tabel, kita sudah isi tabel-tabelnya. Nah, ketika kita mentransaksikan objek-objek yang ada dalam database tadi, kita akan gunakan perintah Transaction Control Language ini, seperti rollback, commit, gitu ya. Save point nanti teman-teman juga akan pelajari di nextnya kali ya, ada materi terkait TCL, dan itu mungkin nanti juga akan jadi tugas di tugas 3 nanti. Nah, ini dia ke 4 fungsionalitas yang ada di dalam SQL yang teman-teman bisa lakukan ya. Nah, tapi di web kali ini kita akan fokus ke basic operation di SQL-nya, karena kan memang materi kita SQL dan DML. Jadi nanti fokus kita di web ini adalah mengenai DDL dan DML tadi. Ya, nah di DDL sendiri nantinya kita akan pelajari bagaimana kita nge-create, melakukan alter dan ngedrop isi yang struktur dari database dan tabel tadi. Sementara di ML tadi nantinya kita akan fokus kepada bagaimana cara kita menginsert data, mengupdate data, menampilkan data dengan perintah select, dan akhirnya juga menghapus data dengan perintah delete. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Jika ada yang kurang paham, mungkin boleh ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke, saya rasa aman ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke perintah DDL ya. Bagaimana nanti cara kita membuat, mengubah, ataupun menghapus struktur dari objek yang ada dalam database tersebut ya. Yang pertama itu perintah yang bisa kita gunakan di dalam DDL, yaitu perintah create ya. Perintah create ini kita gunakan untuk membuat objek-objek dalam database. Yang pertama itu kita gunakan untuk membuat database itu sendiri ya, create database gitu ya. Nah, perintah defaultnya, perintah umumnya itu adalah create database, kemudian nama database-nya apa gitu ya. Jadi nama database ini boleh apa aja tergantung dengan kebutuhan teman-teman ya. Sementara create database ini merupakan komen atau perintah yang ada di dalam SQL yang teman-teman tuh nggak bisa ubah, wajib seperti ini. Yang boleh teman-teman ubah tuh hanya nama database-nya. Contohnya seperti ini nih. Create database RS ya. Saya buat sebuah database dengan nama RS. RS itu singkatan dari rumah sakit ya, teman-teman. Nah, ketika saya sudah create database RS, nanti akan ada pesan query OK, berarti query yang teman-teman buat itu sudah berhasil dijalankan. Ya, sudah berhasil dieksekusi. Nah, untuk melihat apakah database kita sudah ada atau belum di dalam MySQL kita ya, kita menggunakan PHP MyAdmin ya, berarti kita menggunakan SQL Server berupa MySQL. Nah, untuk menampilkan database-nya itu teman-teman bisa ketikkan nantinya di MySQL command line itu show databases ya. Show databases ini adalah perintah untuk menampilkan database-database yang sudah ada, yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman. Oke. Nah, tadi saya buat RS, di sini sudah muncul ya RS di paling bawah, teman-teman. Itu database-nya sudah berhasil dibuat. Oke, next sekarang kita buat tabel ya, masih menggunakan perintah yang sama, perintah create ya. Secara umum perintah create ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya, create table ya, create table berarti buat tabel. Table name-nya, nama tabelnya apa, kemudian jangan lupa dibuka dengan buka kurung.
ya. Kemudian nama kolomnya, berarti nama kolom pertamanya apa, kemudian tipe datanya apa dan ukurannya berapa gitu ya teman-teman. Kemudian kalau jika memang dalam tabel tersebut ada lebih dari satu kolom, teman-teman itu wajib menggunakan koma di ujungnya untuk memisahkan antara kolom satu dengan kolom yang lain. Dilanjutkan dengan nama kolomnya apa, tipe datanya apa, dan ukurannya apa. Sampai nantinya kolom N ya, kolom keberapa yang teman-teman butuhkan. Nah, di kolom terakhir ini teman-teman nggak perlu lagi pakai koma gitu, karena dia menandakan adalah kolom terakhir. Jadi tinggal langsung tutup kurung aja, kemudian berikan tanda semikolon tadi ya, titik koma tadi untuk mengakhiri statementnya. Oke, contohnya seperti ini. Tapi sebelum teman-teman buat tabelnya, jangan lupa gunakan dulu perintah use. Ya, perintah use ini kita gunakan untuk mengaktifkan database yang kita ingin gunakan untuk menyimpan tabel tersebut. Tapi kalau teman-teman nggak ada gunakan use, nantinya dia akan error tuh. Tidak ada pesan muncul bahwa belum ada database yang dipilih. Jadi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman buat tabel, gunakan dulu perintah use-nya. Ya, digunakan use, kemudian nama database-nya apa? Misalnya di sini kan database saya tadi buat di awal RS ya, berarti use RS gitu ya. Nah, setelah itu baru teman-teman boleh menggunakan perintah create table tadi untuk membuat tabel baru. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah jalankan perintah membuat tabel tadi, dia otomatis kesimpan di dalam database RS tadinya gitu. Nah, ini perintahnya ya. Saya contohkan untuk membuat tabel pasien yang kebetulan juga ada di buku materi pokok ya. Create tabel pasien, kita punya 4 kolom ya teman-teman ya. Ada ID pasien, tipe data integer, kita jadikan sebagai primary key. Berarti nanti di ID pasien ini nggak boleh ada ID yang sama nilainya, karena dia primary key, harus bersifat unik. Kemudian yang kedua, karena masih ada kolom selanjutnya, kita buat koma di ujungnya, kita boleh enterkan ya, karena kan tadi ada white space ya, boleh digunakan tuh, enter, spasi, tab tadi ya. Nah, ini kolom keduanya nama pasien, tipe datanya parchar 30, saya komakan lagi, karena masih ada alamat pasien, saya komakan lagi ke jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini adalah kolom terakhir yang saya ingin buat, jadi nggak perlu ada koma di ujungnya. Lanjut aja, tinggal ditutup titik koma. Nah, kemudian ketika teman-teman enter, maka nanti ada query OK di sini. Menandakan bahwa perintah query teman-teman, perintah SQL teman-teman itu sudah berhasil dieksekusi dan benar, tidak ada yang salah gitu ya. Oke, sebagai tambahan juga, di SQL sama dengan bahasa pemrograman lainnya ya, dia memiliki beberapa tipe data. Teman-teman, ada tipe data numerik dan ada tipe data teks gitu ya. Tipe data numerik itu bisa seperti integer, real, float, dan sebagainya. Sementara itu untuk tipe data teks itu ada char, varchar, nanti ada date, date time, dan lain-lainnya. Nanti bisa lihat sendiri ya. Nah, kebetulan yang di contoh ini saya gunakan ada integer, varchar, dan char ya. Berarti integer ini nantinya akan ada teman-teman mengisi data ID pasien dengan bilangan atau angka positif, negatif yang harus bulat gitu ya. Tapi nggak mungkin negatif juga ya untuk ID ya. Bilangan positif, tapi dia harus bulat gitu ya, bilangan bulat gitu. Kemudian untuk nama pasien, alamat, dan jenis kelamin itu kita gunakan parchar dan ada yang char ya. Perbedaan parchar dengan char ini hanya di masalah jangkauan. Ada berapa banyak karakter yang bisa ditampung gitu. Char itu jauh lebih sedikit karakter yang bisa ditampung dibandingkan parchar gitu. Nah, ketika teman-teman memilih tipe data, bisa kayak menentukan char atau parchar seperti itu ya. Nah, ini penting kenapa? Karena ini salah satu strategi kita dalam memanajemen ukuran atau size ya, kapasitas dari uh, data yang kita simpan gitu. Jadi ketika kita bijak menentukan tipe datanya itu sama saja kita menghemat ukuran yang nantinya teman-teman gunakan di dalam file SQL teman-teman sendiri gitu ya. Lanjut ya, ketika teman-teman sudah berhasil menyimpan tabel ini ya, menjalankan query ini, nantinya teman-teman bisa menggunakan perintah show tables untuk melihat kira-kira ada tabel-tabel apa saja yang sudah teman-teman buat di dalam database yang sudah teman-teman pilih tadi ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan show tables, kemudian muncul tabel yang sudah saya buat. Di sini ada tabel pasien, berarti saya hanya baru membuat satu tabel gitu ya. Oke, nah selesai di perintah create ya, kita sudah membuat database, kita juga sudah membuat tabelnya.
Next kita masuk ke perintah yang kedua ya, yaitu perintah alter. Perintah alter ini kita gunakan untuk memodifikasi dari struktur dari database ataupun tabel yang sudah ada di dalam database kita gitu ya. Yang pertama itu saya contohkan untuk alter table untuk fungsi add ya. Fungsi add ini kita gunakan untuk menambah kolom itu sendiri. Secara umum perintahnya seperti ini, alter tabel, kemudian nama tabelnya apa, kemudian ada perintah add, tambahkan, apa yang mau kita tambahkan, nama kolomnya ya, kemudian tipe datanya apa. Ya, kemudian jangan lupa ditutup dengan semikolon. Contoh nih, saya pengen menambahkan satu kolom dengan nama kolom kota di sini ya, berarti alter tabel pasien ya, alter tabel pasien add kota, tambahkan kota, di mana kota tersebut nantinya tipe datanya parcar, kemudian dia hanya bisa menampung 20 karakter ya. Nah, ketika ini sudah dijalankan, query ini sudah oke, nanti tinggal teman-teman dash aja sini ya, dash pasien. Dash pasien ini perintah untuk memunculkan atau menampilkan detail dari tabel yang sudah kita buat. Di sini nanti akan muncul nama field atau nama kolomnya apa, tipe datanya apa, sifatnya apa ya, kemudian kuncinya apa, yang jadi atribut kuncinya apa gitu ya, teman-teman. Kita tadi sudah menambahkan kota dan sini sudah ditambah ya kota di paling bawah nih. Ya, jadi perintah add ini secara default akan menambahkan kolom di paling ujung gitu teman-teman. Dia akan menambahkan field di paling ujung atau di paling bawah kalau kita mau lihat dari describe passionnya gitu. Nah, gimana kalau kita pengen nambah kolom atau field tapi tidak mau di ujungnya, tapi kita pengen di paling awal nih di data di field sebelum ID pasien. Bisa, teman-teman. Kalau di MySQL itu bisa, teman-teman tinggal tambahin aja perintah first di sini. Contoh, saya pengen nambahin satu kolom atau field dengan nama nomor ya. Alter tabel pasien add nomor dengan tipe datanya integer. Terus di sini saya tambah perintah first. Itu menandakan bahwa saya pengen nambahin satu kolom, tapi kolom tersebut harus jadi kolom pertama di tabel kita gitu. Sehingga ketika nanti teman-teman jalankan ya, nomor tadi sudah muncul tapi nggak di paling bawah, tapi di paling atas. Karena kita gunakan perintah first tadi gitu. Nah, bagaimana kalau kita pengen nambah kolomnya atau fieldnya itu di tengah-tengah? Kita nggak pengen di paling bawah dan kita nggak pengen di paling atas juga. Misalnya saya pengen nambah di antara nih, misalnya di antara nama sama alamat atau di antara ID pasien dengan nama pasien gitu. Nah, itu juga memungkinkan di MySQL ya, teman-teman. Seperti ini query-nya. Misalnya saya pengen nambahin satu kolom agama gitu ya. Saya pengen nampilin agama ini di antara nama pasien dan alamat pasien. Ini perintahnya, teman-teman. Alter tabel pasien ya. Add agama, tambahkan agama dengan tipe data varchar. Agama ini bisa menampung 20 karakter. Kemudian tambahkan dia setelah nama pasien. Jadi tambahkan agama tadi setelah kolom nama pasien. Itu kenapa agama ini muncul setelah nama pasien. Memang di query-nya kita buat dia after nama pasien. Jadi memungkinkan teman-teman untuk menambahkan kolom itu di paling bawah, di paling atas, atau di antaranya. Itu untuk menambahkan kolom. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu modify ya. Modify ini masih di perintahnya alter ya, masih dalam dalam tahapan mengubah ya, mengubah struktur dari database ataupun tabel tadi. Modify ini kita gunakan teman-teman ketika kita ingin mengubah tipe data dari kolom atau field yang sudah kita buat. Misalnya ada kesalahan data atau kayaknya lebih cocok kolom ini atau field ini dengan tipe data tertentu gitu ya. Misalnya di sini nih, saya pengen mengubah field atau kolom nomor yang sebelumnya itu tipe datanya adalah integer, saya pengen ubah dia jadi char gitu ya. Alter table passion, di sini saya buat modify, nama kolom yang mau kita ubah, kemudian tipe data barunya apa gitu ya. Nomor char 1, teman-teman. Nah, itulah kenapa di sini nomor itu sudah berganti tipe datanya. Yang sebelumnya nomor itu masih pakai integer ya di sini ya, teman-teman. Sekarang sudah kita ganti jadi char 1 di sini. Jadi bisa teman-teman ya, teman-teman bisa mengubah tipe data dari kolom yang sudah teman-teman buat sebelumnya.
atau ada kesalahan atau lebih cocok menggunakan tipe data tertentu bisa diubah dengan perintah modify di dalam alter. Next, ada perintah rename kolom ya. Kalau tadi modify itu untuk mengubah tipe datanya, rename kolom ini kita gunakan untuk mengubah nama kolomnya gitu. Atau nama kolom terlalu panjang gitu ya, sehingga nanti nggak mudah diingat gitu ya. Kita bisa ubah ya teman-teman. Ini sintak secara umumnya alter table, nama tabel yang mau kita ganti nama kolomnya, kemudian kita ada rename kolom. Old name, nama yang lama apa, nama kolom yang lamanya apa, kemudian to ke nama yang baru. Contoh di sini, alter table pasien, rename kolom, saya pengen mengubah kolom nomor menjadi kolom NO aja, no gitu ya. Jadi saya mengubah nama kolom yang lama, sebelumnya nama kolom itu nomor, saya mau ganti ke nama kolom yang baru itu no. Jadi ketika memang query ini sudah teman-teman jalankan di MySQL command line-nya dan itu oke, nanti akan berubah nih. Yang sebelumnya nomor sekarang jadi no. Nama kolomnya, nama field-nya. Ini digunakan untuk mengubah, sekali lagi ini digunakan untuk mengubah nama kolomnya. Modify digunakan untuk mengubah tipe data. Next, ada juga rename yang bisa kita gunakan untuk mengubah nama tabelnya teman-teman ya. Kalau tadi nama tabel kita RS kita pengen ganti nih gitu. Maaf, kalau tadi nama tabel kita pasien kita pengen ganti nih, tabel pasien tadi jadi nama tabelnya rumah sakit. Perintahnya seperti ini ya teman-teman ya, alter tabel, nama tabel yang sebelumnya tadi ya, nomor tabel yang aktif saat ini, rename to, ganti ke apa gitu. Di sini saya buat rumah sakit ya teman-teman, berarti saya mengubah nama tabel saya yang sebelumnya pasien jadi rumah sakit. Nah, ketika saya cek lagi show tables, nanti pasien tadi sudah tidak ada, sudah diganti dengan rumah sakit. Di tabel saya sekarang namanya adalah rumah sakit, bukan lagi tabel pasien. Oke. Jadi rename to ini bisa kita gunakan bukan hanya untuk mengubah nama dari kolom, juga bisa kita gunakan untuk mengubah nama dari tabel itu sendiri. Oke, selanjutnya perintah drop ya, teman-teman. Perintah drop ini teman-teman gunakan ketika ingin menghapus kolom yang ada di dalam tabel kita. Perintahnya juga masih sama ya, teman-teman ya. Alter tabel, nama tabelnya, kemudian perintah drop kolom dan apa nama kolom atau field yang mau kita hapus tadinya. Oke, di sini misalnya saya mau menghapus kota, alter tabel pasien, drop kolom kota. Jadi saya menghapus kota. Nah, ketika saya panggil lagi, saya describe lagi tabelnya, di sini kota itu sudah hilang karena sudah saya drop, sudah saya hapus, teman-teman. Oke, itu tadi dia untuk perintah alter. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke perintah drop. Untuk alter tadi ya, untuk menambahkan field atau kolom, mengubah tipe datanya, mengubah nama kolomnya, menghapus isi kolomnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang tidak paham. Baik, saya rasa juga aman ya, karena tidak ada yang bertanya. Saya lanjut lagi ke perintah terakhir di dalam DDL kita ya, yaitu perintah drop. Drop ini kita gunakan untuk menghapus objek di dalam database ya. Objek dalam database itu bisa aja berupa tabel atau database-nya sendiri gitu. Ini contoh untuk menghapus tabel ya teman-teman. Drop table nama tabelnya. Oke. Nah, misalnya di sini saya hapus tabel pasien tadi ya. Drop table pasien. Oke, nah ketika query-nya oke, teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengetik kembali perintah show tables tadi, itu akan muncul pesan empty set. Berarti tidak ada tabel lagi di dalam database kita karena sudah kita hapus ya. Kan tadi saya baru buat satu tabel ya, nama tabelnya pasien. Nah, kalau itu saya hapus, berarti sudah tidak ada lagi tabel di dalam database saya gitu. Itulah kenapa muncul empty set. Oke, ini untuk menghapus tabel di dalam database. Kemudian ini untuk menghapus database, teman-teman. Kita juga hampir sama, tinggal mengganti saja. Kalau tadi drop table, sekarang jadi drop database. Kemudian nama database yang mau kita hapus.
Tadi saya ada buat tabel, buat di sini saya hapus drop database ls. Nah, ketika saya jalankan perintah show databases, di sini sudah tidak ada lagi database ls saya karena sudah saya hapus, teman-teman. Nah, tadi itu dia perintah yang ada di DDL ya, yang ada perintah create, ada perintah alter, dan kemudian yang terakhir ada perintah drop. Create untuk membuat tabel ataupun database, alter untuk mengubah ya struktur dari tabelnya, dan drop tadi untuk menghapus tabel dan juga database-nya. Sekarang kita move lagi ke perintah DML ya, Data Manipulation Language. Sekarang fokus kita adalah ke isi dari tabelnya gitu. Perintah pertama di DML ini adalah perintah insert, teman-teman, yaitu perintah untuk menambahkan atau menginputkan data baru ke dalam tabel yang teman-teman sudah buat. Ya, perintahnya insert into nama tabelnya apa, kemudian values-nya. Oke, apa nilai yang mau teman-teman tambahkan. Ya, teman. Contoh nih, saya pengen nambahin satu data ke dalam tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya buat insert into pasien. Berarti saya mau menambahkan data ke dalam tabel pasien, di mana nilai yang mau saya tambahkan, values-nya adalah satu, ini untuk ID pasiennya, kemudian Joko Widodo, Jalan Pakai Saji nomor 35 Jakarta, dan L itu untuk jenis kelaminnya. Ini sesuai yang ada di BMP ya. Bukan saya pengen buat nama Pak Joko Widodo di sini. Karena emang contohnya seperti ini, saya masukkan seperti ini. Kemudian setelah perintah query ini berhasil, teman-teman bisa langsung select bintang from pasien aja untuk melihat apakah sudah masuk tuh data yang teman-teman insert. Di sini sudah masuk ya teman-teman ya. Ya. Data ID pasiennya satu, nama pasien Joko Widodo, alamat pasien di Jalan Pakai Saji nomor 35 Jakarta, jenis kelaminnya itu L gitu. Oke, berarti data yang teman-teman insert tadi sudah berhasil masuk ke dalam tabel teman-teman. Yang perlu diingat adalah ketika teman-teman mendeklarasikan sebuah kolom atau field dengan tipe data integer, berarti dia nggak boleh dihapit dengan tanda petik. Seperti Joko Widodo ini ada tanda petik karena dia adalah tipe teks ya teman-teman. Karena dia berupa tipe parchar atau chart gitu ya, bukan tipe numerik. Jadi dia wajib pakai tanda petik. Jangan pakai saji. Ini tadi alamat juga pakai parchar, dan jenis kelamin ini kita pakai char ya, juga masih pakai tanda petik. Kecuali ID pasien tadinya itu dia pakai integer, jadi nggak perlu menggunakan tanda petik ketika kita mau insert datanya gitu. Nah, ini kalau kita mau menginsert data dengan data yang lengkap gitu ya, ada ID pasiennya, ada nama pasiennya, ada alamat pasien, dan juga ada jenis kelaminnya. Bagaimana kalau kita mau menginput atau menginsert, menambahkan data ke dalam tabel tapi hanya untuk kolom-kolom tertentu? Ya, di sini juga difasilitasi, teman-teman. Caranya sedikit berbeda karena kita menentukan dulu kira-kira kita pengen masukin kolom-kolom apa aja. Kita pengen insert data dengan kolom apa-apa saja gitu ya. Kalau tadi kita langsung aja insert into nama tabelnya, kemudian values, tapi di sini kita sedikit beda. Insert into nama tabelnya apa, kemudian kolom apa saja yang pengen kita isi ke dalam tabelnya gitu. Kemudian baru nilainya gitu. Ya, teman-teman. Contoh nih, insert into pasien. Saya pengen nambahin hanya ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Berarti saya nggak pengen nambahin alamat pasiennya. Saya hanya ingin menambahkan ID pasien, nama, dan jenis kelaminnya. Values-nya, nilainya. Baru harus sesuai, teman-teman. Kalau di data pertama, ya di kolom pertama itu ada ID pasien, berarti di values-nya harus ID pasien. Yang kedua itu nama pasien. Berarti yang kedua di sini yang harus teman-teman input value-nya itu adalah nama pasien. Yang ketiga itu jenis kelaminnya. Di sini L. Jadi urutan kolom di sini juga menentukan nilai tersebut akan dimasukkan sesuai dengan urutan nama-nama kolom di atas. Jadi jangan sampai salah. Kalau teman-teman buat kolom kedua itu adalah nama pasien, jangan sampai di sini teman-teman mengisinya adalah jenis kelamin gitu. Nantinya akan ketukar nilainya gitu ya. Teman-teman, jadi jangan sampai salah. Jika memang urutannya seperti ini, maka nilai yang teman-teman input juga harus sesuai dengan urutan kolom yang sudah teman-teman tentukan di atas gitu. Nah, ini saya coba masukkan ya, 10 Hinata Soyo, jenis kelaminnya laki-laki ya. Di sini 10 Hinata Soyo,
kemudian jenis kelaminnya L. Sementara alamat pasiennya dianggap 0 karena kita nggak isi tadinya gitu. Nah, ini untuk insert ya teman-teman ya. Nah, ini juga insert. Bedanya adalah kalau tadi kita masukin satu persatu, nah di perintah insert itu juga dimudahkan kitanya untuk menginsert data itu sekaligus. Jadi nggak perlu buat insert into values, apalagi gitu ya. Ini boleh sekaligus. Dengan catatan insert into patient values-nya harus teman-teman buat dulu di awal. Kemudian nilainya baru teman-teman bisa beda-bedakan gitu ya. Ini misalnya kita mau nambahin si Susilo ya, teman-teman. Oke, di akhirnya kita gunakan simbol koma lagi, tanda koma lagi untuk apa? Untuk memberitahu ke SQL-nya atau ke query-nya bahwa masih ada data yang mau kita input laginya, ya. Ini dia data ketiganya, karena kita masih mau menginput lagi, kita komakan lagi untuk data keempat. Nah, sampai di sini saya sudah selesai menginput, ya, menambahkan, saya langsung titik koma aja, semikolon. Kemudian ketika kita jalankan, nanti akan ada muncul pesan seperti ini, query oke, ada 3 baris yang sudah kita tambahkan. Jadi ketika kita select bintang from pasien lagi, ketika kita ingin menampilkan lagi, data yang sudah ada dalam tabel kita sudah muncul nih. 1, 2, 3, 4, dan 10. Inilah semua data yang sudah kita input ke dalam tabel tadinya gitu. Jadi insert itu bisa kita gunakan untuk mengisi seluruh isi kolomnya, atau kita bisa buat dengan mengisi kolom tertentu saja, dan kita juga bisa mengisi sekaligus tanpa harus satu persatu juga bisa, teman-teman. Itu untuk perintah insert itu menambahkan ya. Next kita lanjut ke perintah select. Perintah select ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel. Teman-teman, menampilkan data dari sebuah tabel. Contoh perintahnya seperti ini, select bintang from nama tabelnya gitu ya. Jadi simbol asterisk di sini menandakan bahwa kita ingin menampilkan semua isi kolomnya. Kita ingin menampilkan semua kolom yang ada dalam tabel kita. Oke, contohnya di sini saya buat select bintang from pasien. Maka nanti semua data di dalam tabel pasien itu muncul dan semua kolom juga muncul. Kolom ID pasien muncul, nama pasien muncul, alamat pasien juga muncul, dan jenis kelamin pasien juga muncul ya. Jadi simbol asterik atau bintang itu kita gunakan ketika kita ingin menampilkan seluruh isi dari tabel beserta kolom-kolomnya gitu ya. Jadi semua kolom itu akan tampil nilainya gitu. Nah, kalau teman-teman nggak ingin menampilkan semua isi kolom-kolomnya, boleh teman-teman bisa atur aja di sini nantinya. Select, kemudian atur mau nampilin kolom apa aja yang perlu ditampilkan. From tabel mana ya sumber datanya gitu ya. Di sini saya ingin menampilkan hanya nama dan alamat pasien. Jadi perintahnya adalah select nama pasien, koma, alamat pasien, kemudian from pasien. Berarti saya ingin menampilkan nama pasien, alamat pasien yang berasal dari tabel pasien. Ini muncul data seperti ini ya. Jadi pasien Joko, Susilo, Popi, Bunga, dan Hinata juga muncul semuanya. Tapi hanya untuk kolom nama pasien dan juga alamat pasien. Karena di sini saya menampilkan untuk data di kolom-kolom tertentu saja, tidak semuanya. Kalau semuanya teman-teman bisa mempersingkat perintah dengan menggunakan simbol asterik atau bintang tadi. Next, untuk select juga nggak hanya untuk menampilkan semua isinya, tapi kita juga bisa mengatur untuk menampilkan data-data spesifik saja gitu ya. Nah, di sini ada perintah, tambahan perintah where ya, where kondisinya apa gitu. Contoh, di sini saya ingin menampilkan nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien yang berasal dari tabel pasien, di mana jenis kelaminnya sama dengan L. Berarti saya hanya ingin menampilkan seluruh pasien yang jenis kelaminnya hanya L. Dan itu juga hanya untuk kolom nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin saja. Saya menampilkan semua pasien yang jenis kelaminnya L tanpa menampilkan kolom ID pasiennya. Seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan perintah where di sini untuk menampilkan data tertentu saja gitu. Next, nggak hanya untuk menampilkan data tertentu, kita juga di sini bisa menggunakan perintah order by. Ya, teman-teman, kita pengen nampilin data pasien, tapi kita pengen buat dia berurutan sesuai dengan urutan namanya misalnya gitu ya. Contoh di sini, select nama pasien, alamat pasien
ya saya ingin menampilkan hanya kolom nama pasien dan alamat pasien, ya, di mana saya pengen nama pasiennya diurutkan berdasarkan dari abjad A ke Z gitu ya, dari yang paling kecil ke paling besar gitu ya. Jadi defaultnya seperti ini, teman-teman. Di sini nanti muncul Bunga, Hinata, Joko, Poppy, dan Susilo. Ini sudah sesuai dengan abjad ya, teman-teman. B dulu, baru H, baru J, baru P, baru S, gitu ya. Nah, gimana kalau sebaliknya? Saya pengen nampilin nama pasien dan alamat pasien, tapi saya pengen namanya tadi kita buat secara descending, dari Z ke A, gitu ya. Ya, jadi tinggal tambahin aja perintah descending di sini di ujungnya. Select nama pasien, alamat pasien, from pasien, order by nama pasien descending DESC. Nanti ketika dijalankan, maka nanti yang tampil dahulu adalah data Susilo, Poppy, Joko, Hinata, dan Bunga. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pengen menampilkan sesuai dengan urutan abjad berdasarkan nama tadi, atau pengen menampilkan juga secara descending, abjadnya kita balik dari Z ke A. Itu terserah teman-teman. Tapi kita difasilitasi dengan perintah order by tadi gitu ya. Kemudian ada perintah like dalam select ya. Contohnya di sini ya. Select kita nampilkan berapa kolom dari tabel apa, kemudian where kolomnya, kemudian yang sesuai gitu ya. Teman-teman yang harus mirip seperti ini gitu. Harus mirip dengan kondisi yang kita mau gitu. Contoh di sini saya buat select bintang from pasien where di mana nama pasiennya harus ada huruf O-nya di akhir gitu ya teman-teman. Makanya dari 5 data tadi hanya akan muncul si Joko Widodo, Susilo, dan Hinata Soyun. Karena mereka adalah pasien yang nama mereka itu akhirannya adalah huruf O. Gitu ya teman-teman. Nah, menandakan bahwa dia adalah akhiran O adalah lihat dari sininya. Di sini kan karakter terakhir adalah O. Karakter di depan itu adalah persen. Berarti dia mengabaikan semua karakter yang ada di depannya. Dia hanya fokus ke karakter yang ada di paling belakang. O gitu. Makanya nanti semua pasien yang akhiran namanya O itu akan muncul. Gimana kalau kita pengen nampilin yang awal hurufnya itu O misalnya. Berarti tinggal teman-teman balik aja, huruf O-nya jangan di belakang tapi di depan. Jadi O baru simbol persen. Berarti dia akan menyeleksi semua nama pasien yang depannya O, karakter seterusnya bebas mau apa aja, yang penting depannya adalah O gitu. Atau teman-teman pengen menampilkan nama pasien yang dia ada karakter O-nya di tengah-tengahnya gitu. Bisa juga. Jadi teman-teman tinggal kasih aja simbol persen, kemudian huruf O, kemudian simbol persen lagi. Jadi huruf O itu diapit oleh tanda persen di awal dan tanda persen di akhir. Nanti dia akan menyeleksi semua nama pasien yang memiliki karakter O akan muncul gitu. Jadi bisa diatur untuk nama yang sesuai dengan akhiran, atau di awalan, atau juga di tengah-tengah juga boleh. Itu fungsi dari si like. Jadi dia memfilter semua data pasien berdasarkan kemiripan yang kita mau gitu ya. Oke, next kalau tadi kita sudah bahas tentang insert, select, selanjutnya kita bahas tentang fungsi atau perintah update ya. Perintah update ini kita gunakan untuk memperbaharui atau memodify atau mengupdate nilai dari sebuah data di dalam tabel kita gitu ya. Di sini ada ya perintahnya update nama tabelnya ya. Tabel apa yang mau kita update nilainya, kemudian set, atur. Nah, kita mau ngubah kolom mana nih? Kemudian nilai yang barunya apa gitu. Nah, kalau emang teman-teman pengen ngubah sekali dua kolomnya, boleh tinggal dikomain kolom kedua yang mau diubah apa, terus nilainya apa gitu. Kemudian ada perintah where, kondisinya apa. Contoh di sini, saya pengen mengupdate tabel pasien di mana alamat pasiennya mau saya ubah. Tadi kan sebelumnya kita punya Hinata Soyo, di mana alamatnya tidak ada, nol ya. Nanti kita nggak isi alamat si Hinata Soyo. Nah, di sini saya pengen isi nilainya, saya pengen perbaharui nilainya. Kan nggak mungkin kita punya pasien tapi nggak punya alamat ya. Di sini saya update ya. Update pasien, set alamat pasiennya jadi Jalan Okinawa nomor 7 Jepang. Yang tadinya alamatnya 0, saya pengen ubah jadi Jalan Okinawa nomor 7 Jepang. Di mana ID pasiennya adalah 10. Di sini saya tentukan juga ID pasiennya gitu. Yang ID pasiennya 10, teman-teman. Jadi ketika saya jalankan query ini, tentu nantinya Hinata Soyo sudah punya alamat sendiri ya. Jalan Okinawa nomor 7.
Jepang gitu. Nah, kenapa saya perlu pakai where ID pasien 10? Kalau teman-teman menggunakan perintah update tanpa where, maka nantinya query teman-teman akan mengubah semua alamat datanya gitu. Jadi kayak Joko Widodo juga akan berubah alamatnya jadi Jalan Okinawa, Susilo juga akan jadi Jalan Okinawa, Mawar juga akan jadi Jalan Okinawa. Karena secara default dia akan mengubah semuanya. Itulah kenapa teman-teman perlu memberikan kondisi di sini, kondisi tertentu. Jadi kita ingin mengubah data yang spesifik, nggak semua data, hanya data tertentu saja. Nah, di sini saya buat where ID pasien sama dengan 10. Kenapa saya gunakan ID pasien? Karena ID pasien itu adalah kolom yang kita tandai sebagai kolom primary key, adalah atribut kunci, yang mana nilainya itu nggak mungkin sama, teman. Ya, jadi ID pasien itu nggak mungkin ada yang sama, pasti harus berbeda karena kita buat dia sebagai primary key, atribut kunci. Nama pasien kan kita nggak ada buat sebagai primary key. Nah, nama pasien itu juga mungkin saja ada yang sama gitu. Kayak nama bunga, mungkin nama bunga tuh ada banyak gitu ya. Jadi daripada kita buat di sini where nama pasien adalah bunga, ternyata nama bunga ada 3, otomatis nantinya ketiga nama bunga tadi akan berubah alamatnya. Sementara mereka adalah orang yang berbeda. Nah, itu riskan ya, teman-teman mengubah data yang seharusnya nggak kita ubah. Itulah kenapa wajib dalam sebuah tabel itu harus ada atribut kuncinya. Nah, untuk menentukan atribut kunci, pastikan lagi atribut tersebut atau kolom tersebut adalah kolom yang isinya itu bersifat unik. Nggak mungkin sama isinya antara satu data dengan data yang lain. Sehingga nantinya ketika teman-teman butuh untuk mengupdate data, jadi nanti enak untuk kondisinya gitu. Oh, kita sudah tahu nih, ada ID pasien yang itu nilainya berbeda-beda. Ketika kita pengen ngubah si Hinata Soyo, kita tinggal lihat ID pasien dia berapa gitu. Jadi yang berubah hanya di data dia saja, tidak di data yang lain gitu. Oke, nah ini untuk perintah update ya teman-teman, untuk mengubah data. Nextnya untuk menghapus data, teman-teman. Perintahnya itu delete from nama tabelnya, kemudian where kondisinya apa. Contohnya di sini, delete from pasien, saya pengen ngapus tabel pasien, tapi yang saya hapus hanya yang ID pasiennya 10. Ya. Jadi ketika saya jalankan perintah ini, tidak ada lagi ID pasien 10. Hinata Soyo tadi sudah tidak ada lagi di sini. Saya sudah tambahkan alamatnya, tapi ternyata saya harus hapus dia gitu. Oke, nah lagi-lagi di sini kita butuh where. Kenapa? Karena kalau where ini dihilangkan, teman-teman hanya buat delete from pasien, nantinya itu akan menghapus semua isi tabelnya. Joko, Susilo, Poppy, dan Bunga juga akan kehapus datanya, teman-teman. Karena teman-teman nggak menggunakan perintah where. Ya, tadi teman-teman menghapus secara default, menghapus secara keseluruhan. Namun ketika teman-teman tambahkan fungsi where di sini, perintah where di sini, maka nantinya query akan menghapus sesuai dengan kondisi yang kita buat. ID pasien sama dengan 10. Nanti dia akan menghapus yang ID pasiennya 10. Atau teman-teman pengen menghapus misalnya yang ID pasiennya lebih kecil sama dengan 10. Nanti dia akan menghapus semua ID pasien yang ID-nya itu di bawah 10. Jadi nanti ID pasien 1, 2, 3, 4 akan kehapus kecuali si Hinata Soyo. Karena kita buat di sini kondisinya adalah ID pasien lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Jadi dia akan menghapus semua ID pasien yang di bawah angka 10 nilainya. Jadi itu boleh nggak hanya sama dengan, boleh dibuat lebih besar, lebih kecil, itu nggak ada masalah. Selagi memang tipe data dari kolom tersebut adalah integer. Jangan nantinya teman-teman menggunakan varchar atau char nanti buatnya lebih kecil dari 10, nggak bisa ya. Karena char itu dianggap sebagai teks, bukan angka. Yang bisa kita buat lebih kecil, lebih besar atau sama dengan itu hanya untuk yang tipe datanya adalah angka, integer, float atau real misalnya, itu boleh. Oke, seperti itu. Kalau teks nggak boleh, teman-teman. Nanti dia bingung. Lebih besar dari 1 misalnya. Kita buat sementara dia teks. Dia bingung. 1 itu kan simbol gitu. Bukan angka gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia tadi, teman-teman. Perintah-perintah yang ada di ML. Ada insert untuk menambahkan data. Ada select untuk menampilkan data. Ada update untuk mengubah data. Dan yang terakhir adalah delete untuk menghapus data di dalam tabel kita. Baik, mungkin sampai di sini teman-teman ada yang mau tanya?
Untuk DDL dan DML, karena materi kita saya cukupkan sampai ke DDL dan DML, biar nanti teman-teman paham ya untuk ngebuat tabel dan mengisi tabelnya untuk tugas 2-nya. Kalau jika ada pertanyaan mungkin boleh ditanyakan. Saya silakan ke teman-teman yang belum paham. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Ya, itu kan kalau buat yang di atas itu ya, biasanya kan ada kayak alamat, kayak nama pasien gitu. Apa itu harus pakai underscore atau tidak, Pak? Itu ada underscore-nya ya. Nah, ya, satu lagi ya teman-teman, di query SQL ini sendiri untuk nama tabel ataupun untuk nama database, bahkan nama kolomnya atau filenya itu, jika dia terdiri dari 2 suku kata, teman-teman wajib gunakan underscore atau mungkin digabung saja gitu. Jadi nggak bisa Oh ya. dispasi karena dia dianggap berbeda jadinya gitu. Dianggap 2 hal yang Oh, berbeda gitu. Jadi boleh terima kasih, dispasi, Pak. boleh di underscore Hmm. atau teman-teman bisa langsung gabungnya aja gitu dengan menandakan Oh. setiap suku kata awalnya itu pakai huruf besar gitu. Misalnya boleh. Misalnya jenis kelamin J-nya besar, K-nya besar, tapi digabung semuanya gitu. Ya. Ya, ya. Paham. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin? Malam Pak, izin nanya. Malam, boleh. Kalau di SQL atau DML itu ada perintah buat undo nggak Pak? Untuk berarti kita Batal. membatalkan gitu ya. Iya, ada nggak Pak? Ya, nah di D, di ML itu nggak ada perintah untuk membatalkan teman-teman. Nanti kalau proses pembatalan itu teman-teman bisa lakukan di DCL, ketika mereka teman-teman melakukan transaksi gitu, itu bisa dibatalkan gitu. Jadi kita kayak bisa nyimpen save point di mana nanti ketika kita tahu oh ada yang salah di sini kita pengen rollback lagi gitu ya, bisa di rollback lagi ke transaksi sebelumnya gitu, ke perintah yang sebelumnya kita pernah lakukan gitu. Ya, kalau di DML dia nggak bisa dibatalkan. Kalau memang ada yang salah, teman-teman tinggal ubah. Kalau nggak bisa diubah juga, teman bisa hapus gitu. Oke, terima kasih Pak. Baik. Yang lain mungkin. Oke, berarti masih aman ya semua ya. Next, saya coba lanjut dulu. Kelihatan belum ya? Nah, ini untuk tampilan di PHP My Admin teman-teman sendiri ya. Kalau tadi mungkin bingung atau agak kesusahan ya, membuat database atau buat tabel ngisinya dari perintah SQL, teman-teman juga bisa buat database tabel dari PHP My Admin juga. Nah, ini kalau teman-teman pengen buat database bisa dari new ini, klik new aja, nanti muncul sini klik database, misalnya kita mau buat database apa ya, contoh kasus misalnya saya buat ya. Oke, kemudian saya buat, nanti sini sudah muncul sini ya, contoh kasus. Kemudian sini ada create table.
teman-teman pengen nge-create table apa? Misalnya contoh kasus ini, contoh apa ya? Pegawai saya buat misalnya. Pegawai. Nah, tabel pegawai ini sendiri nanti pengen punya berapa kolom ya? Pengen punya berapa field? Misalnya saya buat aja 3 field. Di sini ada tombol go, nanti kebentuk nih dia. Nah, ini dia. Nanti kita pilih 3 kolom, jadi teman-teman tinggal isi aja. Misalnya di sini ada ID pegawainya, ini berarti integer ya. Kemudian kita mau pilih dia sebagai primary key dari sini, dari null indexnya. Oke, kemudian sini mungkin nama pegawainya. Pegawai kita pakai varchar. Kita kasih 30 misalnya. Dan di sini kita buat alamat misalnya. Pegawainya kita kasih juga pakai varchar 40. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung save aja. Kalau kira-kira teman-teman ada merasa bahwa kurang, oh ternyata kurang nih. Kolomnya kita mau nambah lagi, 2 lagi. Nanti di sini bisa ditambahin 2, langsung go di sini. Nanti dia bakal nambah 2. Ini saya buat dulu contoh 3 ya. Saya save dulu. Oke, sudah muncul ya ketiga data kita, ketiga field kita, kolom kita. Nah, kalau kita mau ngisi, tinggal dari menu insert ini aja. Ini sudah ada nih. ID-nya 1, sama pegawainya misalnya suku Kamado misalnya. Oke, alamatnya di Osaka misalnya. Kita bisa langsung tambahkan, teman-teman, datanya. Ya. Oke, kalau ini sudah satu data sudah pasti ditambahkan. Kalau mau melihat hasil yang kita input tadi dari menu browse, ya, nah di sini ada nih pegawainya, ID pegawai 1 namanya Nezuko Kamado, alamatnya di Osaka. Nah, kalau teman-teman pengen edit bisa diklik aja, kemudian edit di sini. Edit nih, misalnya saya mau ganti namanya, nggak usah Nezuko deh, ganti aja. Misal namanya adalah Aranku Matsumoto misal, boleh ganti. Oke, kita browse lagi di sini. Oh, udah berganti sini ya, Aranku Matsumoto. Nah, kalau emang kita nggak pengen dia ada, boleh langsung dihapus ya di sini. Oke, yes kan ya, sini udah langsung 0 ya, empty teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen buat bisa dari situ. Oke, jika ada pertanyaan lagi boleh tanyakan terkait penggunaan PHP MyAdmin ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa membuat database, tabel mengisinya juga dari PHP MyAdmin ya. Jadi nggak hanya dari SQL, teman-teman juga bisa mengisi langsung dari servernya ya, server lokalnya PHP MyAdmin ya. Ini ada yang mau teman-teman tanyakan yang nggak paham, boleh. Atau mau diskusi masalah yang lain terkait dengan mata kuliah kita atau terkait dengan perkuliahan teman-teman, boleh. Izin Pak, mau nanya Pak. Iya, boleh. Terkait tugas 2 kan di sini saya baca menggunakan paket MySQL atau MariaDB yang ada di paket XAMPP ya. Kalau Iya, pakai selain benar. itu boleh nggak misalnya langsung paket MySQL kan misalnya ada yang mungkin pakai Linux. Bisa nggak Pak?
Boleh aja, teman-teman. Boleh ya, Pak? Siap. Boleh. Teman mau pakai yang app Sub juga nggak ada masalah gitu ya. Yang penting kan dia memang ada server lokalnya ya. Dan teman-teman itu bisa buat tugasnya, itu yang penting. Yang penting tugas itu tersubmit. Oke, Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak, berarti Ya, nggak selalu harus pakai PHP MyAdmin ya, pakai database klien yang lain pun nggak masalah Pak ya, kayak HDSQL gitu. iya. Oke, nggak ada masalah. Teman-teman mau pakai SQL Server misalnya ya, nggak ada masalah. Iya. Yang penting teman-teman udah tahu basicnya aja gitu. Karena Siap saya Pak, yakin juga siap Pak. mungkin background teman-teman juga ada yang udah mahir sebenarnya ya, ginian gitu. Nah mungkin yang lebih sering digunakan itu bukan pakai PHP admin, yang ada masalah. Selagi masih terkait dengan SQL tadi, masih terkait dengan database tadi, nggak ada masalah. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi saya ingatkan yang penting tugasnya teman-teman buat dan diupload, dipastikan terupload dengan sempurna. Siap Pak. Ada lagi teman-teman? Baik, jika tidak ada lagi atau mungkin segan ya tanya-tanya di web, nanti boleh tanya di grup atau boleh di japri saya aja ya. Ya, saya cukupkan untuk web kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk waktu teman-teman semua sudah menyempatkan diri untuk hadir di web kita ini ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat. Terima kasih, Pak. Izin keluar.